hari ini, Bu? Siap. Sebelumnya saya ingin mendengarkan mengenai potret diri Ibu. Bisa Ibu ceritakan tentang diri Ibu dan mengapa Ibu ikut program Guru Penggerak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Andika. Saya bertugas di SD Negeri Lubuk Kumbung, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Alasan saya mengikuti Guru Penggerak ini adalah pertama untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu, untuk mencari pengalaman, dan kemudian jika ada ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan akan saya bagikan kepada teman-teman saya di sekolah ini, Pak. Luar biasa Ibu ya. Betul sekali Bu, karena program Guru Penggerak ini bukan hanya untuk mengembangkan diri kita, tapi juga bagaimana kita menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah ini dan mengajak rekan kerja kita untuk dapat mengubah paradigma berpikirnya sehingga bisa melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Ibu tahu moto Guru Penggerak, Bu? Bergerak, tergerak, menggerakkan. Tergerak dulu. Oh, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kira-kira bisa nggak Ibu memaknai dari 3 moto Guru Penggerak itu? Kalau tergerak itu kita sudah tergerak untuk mengikuti Guru Penggerak ini, Pak. Dari diri sendiri kita sudah tergerak dan termotivasi untuk mendaftarkan diri mengikuti calon Guru Penggerak ini. Kemudian bergerak. Di dalam Guru Penggerak ini kita harus mengikuti semua modul dan semua kegiatan harus diikuti dengan baik. Kemudian menggerakkan, setelah dari Guru Penggerak ini ilmu ataupun hasil yang kita dapatkan, kita harus membagikan dan menggerakkan rekan-rekan lain atau guru-guru lain yang ada di lingkungan kita, Pak. Oke, luar biasa. Tidak diragukan lagi, Ibu Resi nampaknya siap untuk menjalani proses pendidikan di program Guru Penggerak ini selama 6 bulan ke depan. Nah, begini Bu, pada pendampingan hari ini, tujuan pendampingan kita adalah sebagai tindak lanjut dari proses pembelajaran yang kita lakukan pada Loka Karya 0 dan juga tindak lanjut dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan selama 1 bulan ini belajar di ruang virtual bersama fasilitator. Nah, adapun fokus pendampingan kita ini yang pertama adalah mengenai diskusi tantangan yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran 1 bulan menggunakan moda daring dalam LMS. Kemudian yang kedua, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap perubahan yang Ibu lakukan di kelas. Nah, kemudian nanti yang ketiga kita akan berdiskusi mengenai portofolio digital, dan yang terakhir kita akan diskusi mengenai peta posisi diri dalam rangka mengembangkan kompetensi Guru Penggerak yang nantinya akan Ibu laksanakan yang dalam ke depan. Nah, adapun pendampingan hari ini Bu, kita menggunakan 2 teknik coaching dan teknik mentoring. Teknik coaching, saya bersama Ibu kita berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan Ibu dan juga merefleksikan apa yang sudah Ibu perbuat dalam perubahan kelas dan sekolah. Nah, kemudian nanti ada mentoring itu saya akan melihat portofolio digital Ibu dan barangkali ada beberapa masukan untuk penyempurnaan dari portofolio digital yang Ibu buat, ya. Siap Bu untuk pendampingan hari ini, Bu? Siap, insyaallah siap. Nah, ini untuk yang pertama, Bu. Ibu sudah lulus program Guru Penggerak, sangat bahagia sekali dan juga menjadi kebanggaan bagi sekolah. Nah, ada nggak kekhawatiran Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran ini selama 6 bulan ke depan? Yang saya khawatirkan itu adalah ketika pembelajaran daring ini di tempat kami, khususnya di SD Negeri Lubuk Kumbung ini, Pak, tidak ada jaringan internetnya, tidak ada jaringan telepon ataupun sinyalnya. Jadi ketika melaksanakan Zoom itu sering terputus, Pak, sering keluar masuk dari ruang virtual itu, Pak. Itu yang saya khawatirkan. Ya, kekhawatiran itu Ibu pikirkan. Ya.
Ibu pikirkan solusinya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu solusinya menghadapi kekhawatiran itu yang Ibu lakukan seperti apa? Solusinya yang saya pikirkan, mungkin saya akan mencari sinyal keluar dari desa ini, Pak. Ketika ada jadwal itu pertemuan virtual atau Zoom daring, saya akan keluar dari desa mencari tempat yang jaringannya memadai dan mendukung untuk kegiatan virtual tersebut. Luar biasa Ibu ya. Berarti Ibu sudah bisa menjawab kekhawatiran itu terkait masalah sinyal, maka solusinya Ibu akan berupaya mencari sinyal kapan perlu keluar desa untuk umum ini ya. Nah, ada jadwal keluar nanti. Nah, kemudian terkait harapan Ibu ke depan mengenai pelaksanaan program ini, kira-kira kalau boleh tahu motivasi utama Ibu untuk mengikuti program ini, kira-kira kalau bisa diceritakan untuk apa, Bu? Motivasi saya yang pertama mengikuti program ini adalah untuk mengembangkan diri saya sendiri, Pak. Saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid, mencari pengalaman lagi, mencari teman, dan kemudian ilmu yang saya dapatkan saya ingin membagikan kepada teman-teman saya dan rekan-rekan saya yang ada di sekolah ini, Pak. Itu motivasi. Baik Bu, saya bisa menyimpulkan bahwa Ibu memiliki motivasi yang tinggi dalam program ini. Nah, terkait kekhawatiran-kekhawatiran yang akan Ibu alami nantinya, karena 6 bulan itu proses yang panjang Bu. Nah, Ibu punya pengajar praktik, punya fasilitator, dan nanti ada admin. Nah, jadi Ibu silahkan buat koordinasi. Kalau ada permasalahan-permasalahan terkait pembelajaran dan penerapan di sekolah, Ibu bisa komunikasikan dengan saya selaku PP, dan nanti saya bisa tindak lanjuti dengan berkomunikasi dengan fasilitator. Nah, begitu juga kalau seandainya terjadi permasalahan di LMS, nah itu komunikasikan dengan PP. Nanti saya akan koordinasikan dengan adminnya, gitu ya. Nah, jadi kita ini harus meningkatkan kolaborasi. Nah, apapun permasalahan Ibu yang Ibu alami dalam proses pembelajaran di ruang virtual, LMS, dan praktik di lapangan, koordinasikan dengan pengajar praktik. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan komunikasi kita ini semakin terjalin lebih erat lagi ya. Nah, kemudian terkait refleksi perubahan kelas yang Ibu rasakan. Ibu sudah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kira-kira perubahan apa yang Ibu rasakan setelah Ibu memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara itu? Perubahan yang saya rasakan itu adalah yang awalnya pembelajaran saya itu hanya berpusat pada guru. Nah, setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara itu, saya memahami bahwa pembelajaran itu harus lebih terpusat kepada siswa, dan juga guru itu harus memahami kodrat alam siswa, mengetahui kodrat alam siswa, mengetahui bakat dan minat siswa itu seperti apa, dan karakteristik siswa itu berbeda-beda. Jadi guru itu harus memahami siswa itu yang A seperti apa, yang B seperti apa, dan melakukan pendekatan yang lebih individual lagi, Pak. Seperti itu, supaya pembelajarannya bisa berproses dan berlangsung dengan baik. Luar biasa Bu ya. Dulu sebelum Ibu mengetahui tentang teori Ki Hajar Dewantara ini, lebih cenderung pembelajaran itu berpusat pada guru. Jadi Iya. Ibu dominan ceramah gitu ya. Iya, menjelaskan ceramah. Kalau sekarang lebih ke siswa itu dibuat per kelompok-kelompokan, nanti dibagikan materi, kemudian siswa itu diminta untuk mempresentasikan ke depan. Kira-kira dampaknya bagi siswa seperti apa Bu? Dari pembelajaran yang sebelumnya lebih berpusat kepada Ibu, sekarang lebih berpusat kepada murid, kira-kira bagaimana gambaran motivasi anak dalam belajar? Kalau tanggapan siswa biasanya, kalau yang berpusat kepada guru itu biasanya siswa cepat bosan, Pak. Cepat bosan ya? Iya,
Nah, setelah saya mencoba lebih berpusat kepada siswa, siswa lebih bersemangat karena dia sama-sama belajar dengan temannya, sama-sama berdiskusi dengan temannya yang didampingi dan difasilitasi oleh guru, mereka lebih bersemangat lagi, Pak. Ya, itulah yang kita harapkan. Artinya apa? Artinya ketika kita bisa memahami tentang filosofi Ki Dewantara, kemudian kita aktualisasikan di kelas, kemudian kita merasakan dari diri kita sendiri itu merefleksikan bahwa inilah yang terbaik, dan kemudian siswa pun memberikan umpan balik seperti itu bahwa proses pembelajaran inilah yang terbaik, maka ibu sudah menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Nah, tinggal kelanjutannya nanti ibu menjadi pemimpin di suatu lembaga pendidikan. Siap Bu untuk memimpin lembaga pendidikan? Insya Allah. Nah, artinya mulai dari diri dulu, kemudian kita terapkan di kelas menjadi pemimpin pembelajaran, nanti teraktualisasikan semuanya, berbagi kepada rekan yang lain, dan nantinya ibu akan menjadi pimpinan di suatu lembaga pendidikan. Nah, barangkali itu saja Bu untuk sesi pertama ini. Saya sudah bisa mengambil intisari dari jawaban Ibu bahwa Ibu sudah memberikan suatu umpan balik yang positif sekali. Memang dalam program Guru Penggerak ini yang pertama itu adalah perubahan mindset dulu Bu. Nah, jadi kita ini jangan merasa karena kita ini sudah berpengalaman, yang saya ajarkan itu adalah metode yang benar. Nah, rupanya setelah kita resapi lebih dalam lagi bahwa kita perlu penyempurnaan, sehingga kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi pada sesi yang kedua. Kita masuk sesi terakhir dari program pendampingan hari ini. Nah, yaitu tentang peta posisi diri dan kompetensi guru penggerak. Iya, Pak. Nah, kalau boleh tahu Bu, ada berapa kompetensi guru penggerak yang harus dikembangkan? 4, Pak. 4. Yang pertama, pengembangan diri dan orang lain, kemudian kepemimpinan pelajaran, kepemimpinan manajemen sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah, Pak. Oke, dari keempat kompetensi tersebut, mana yang akan Ibu kembangkan secara dominan? Saya harapannya ingin mengembangkan semuanya, Pak. Semua kompetensi itu, Pak. Luar biasa, ya. Ya, itu yang saya harapkan, Pak. Oke. Tapi yang dominannya mulai dari diri sendiri dulu, Pak. Yaitu menyebarkan disiplin positif. Ya. Menyebarkan disiplin positif mulai dari kelas saya sendiri, membuat kesepakatan dengan siswa, kemudian melanjutkan kesepakatan itu terus berlanjut, dan teori kontrol itu juga, Pak. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini mengenai pendampingan pertama, yaitu refleksi Ibu tentang pembelajaran di ruang virtual, dan juga kompetensi guru penggerak yang nanti akan Ibu kembangkan, mudah-mudahan bisa terrealisasi Ibu, ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih atas pendampingannya hari ini. Saya sudah mendapatkan pembelajaran yang sangat baik pada pendampingan pertama ini, Pak. Ini terakhir Bu, ada nggak masukan kepada saya untuk pelaksanaan pendampingan berikutnya? Misalnya terkait waktu. Iya, Pak. Kalau bisa agak siang, jangan terlalu pagi lagi. Ya, Kasihan juga Paknya dari UPIP. ya. Terus di sini juga kami karena kondisi juga guru-guru yang lain juga jauh, Pak. Ya, kalau bisa agak penyempatan sih. Siap Bu, karena ini baru pertama jadi survei Ya, dulu. survei lokasi dulu ya, Pak. Saya perkirakan perjalanan 2 jam, rupanya 1 jam sampai. Ya, 1 jam tembus ya, Pak. Untuk kedepannya kita upayakan lebih siang lagi dan juga tidak mengganggu aktivitas di kelas gitu, ya. Insya Allah tidak. Terima kasih untuk hari ini Bu. Ya, terima kasih juga Pak atas kedatangan dan pendampingannya hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Hati-hati di jalan juga, Pak.
Ada nggak pesan untuk Pak Zul? Untuk fasilitator, terima kasih atas bimbingan dan arahan serta pembelajaran yang telah diberikan selama di ruang virtual ini. Ya, oke. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.